Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel PPS Pilihan Purto Sehat. Baik, kali ini saya masih ingin menyampaikan tentang INET, saham INET. Mengapa demikian? Karena nampaknya selama perdagangan hari ini tanggal 19 hari Senin tahun 2026 ya, nampaknya INET ini cukup menarik ya, cukup menarik untuk dicermati. Karena apa? Karena INET ini saat ini masih dalam periode pelaksanaan HMETD ya, sampai dengan tanggal 26 Januari. Tapi tiba-tiba cukup menarik kalau kita lihat dari volume transaksi maupun frekuensi yang terjadi selama perdagangan satu hari ini. Coba kita lihat ya, di top value ya, dia menempati nomor 4 ya, nomor 4 untuk nilai transaksinya ya, di atas 1 triliun, 1/4 triliun sendiri ya. Jadi nomor 4 setelah Bumi, BCA, BBRI, kemudian INET ya. Ini dari sisi value-nya. Kemudian kita lihat dari frekuensi perdagangannya ya, dari sisi volatilitas. Kalau ini value-nya ini dari sisi likuiditas, kita lihat dari sisi volatilitasnya seperti apa ya selama dalam perdagangan satu hari tanggal 19 Januari ini. Nampak sangat luar biasa volatilitasnya. Nomor 2 setelah Bumi ya, volatilitasnya luar biasa ya. Frekuensinya 162.000 sendiri ya, terjadi transaksi ya, satu tingkat di bawah Bumi yang menempati top ya frekuensi. Nah, ini cukup menarik kita lihat dan kita cermati. Karena apa? Karena ini INET ini masih masa periode pelaksanaan HMETD ya. Apakah ini benar-benar akan pullback ya pada kondisi saat masih dalam pelaksanaan HMETD atau bagaimana ya? Atau jangan-jangan ini hanya pullback atau bullish sementara ya. Baik, untuk memastikan itu dan untuk melihat lebih dalam tentang gejala ini ya, mungkin kita baiknya melihat, kita tengok di stock price-nya ya, di stock price-nya. Di stock price ini memang luar biasa, memang sejak kemarin hari Kamis kemarin tanggal 15 ya, itu memang sudah mulai terjadi akumulasi oleh pihak asing INET ini ya, sinergi inti andalan prima ini ya, sebesar 10 miliar. Kemudian dilanjutkan hari ini yang itu yang menjadikan lonjakan harga ya, terjadi lonjakan harga sampai 10,5% ya, karena terjadi net buy oleh pihak asing ya sebesar 27,6 miliar ya. Sementara harga ditutup ya pada perdagangan hari ini di 575 ya, 575 dengan harga rata-rata selama satu hari perdagangan di 560,17 ya. Jadi berimbang ini antara bid offer sama harga rata-ratanya. Nah, kemudian kita lihat ya, kita lihat di posisi trade book-nya ya selama perdagangan bagaimana ini. Nah, nampaknya selama perdagangan ini melebar ke atas ya, karena nilai transaksi tertinggi dicapai di harga 181,0 miliar ya, di harga 575 ya, 575 di atas harga average-nya ya. Artinya apa? Artinya ini benar-benar terjadi tekanan beli yang cukup besar ya. Karena apa? Karena harga capaian nilai transaksi tertinggi itu dia di harga yang lebih tinggi daripada harga rata-ratanya. Nah, ini juga salah satu indikasi ya, terjadi tekanan beli, bukan tekanan jual ya, tekanan beli ya, tekanan beli yang luar biasa. Nah, kemudian siapa saja nih, seperti biasa kita tengok, kita lihat di broker summary-nya siapa yang bermain ya, siapa yang akumulasi asing ini. Nah, ini nampak ini ya, dari sisi pembeli ini ada XL, MG, YP, AK, CC, ini jelas ya. Kalau kita lihat sampai 6 besar ini, sampai CC ini asing, ini asing ya, AK ya, kemudian XL ini ya, bisa domestik bisa asing sekarang ini ya. Kemudian ini MG nih, Mama Gadon adalah Mama Semesta Indovest ini, nampaknya ini satu-satunya yang jualan, yang net sell ini hari ini ya, sementara yang lainnya nampaknya net buy semua, walaupun bedanya tipis-tipis dengan penjualannya ya. JP juga demikian, ini net buy, AK juga net buy,
CC juga net buy. Nah ini jelas, inilah yang berkontribusi terhadap akumulasi dari investor asing yang masuk hari ini dengan total nilai 27,6 miliar ya. Nah ini cukup menggembirakan, tetapi sekaligus juga menjadi tanda tanya, ini kok aneh gitu ya. Biasanya dalam periode-periode pelaksanaan HMTD itu biasanya tidak cukup besar, tapi kalau toh terjadi ya perlu kita curigai, jangan-jangan ini semacam apa ya, semacam bullish yang bullish yang tidak sebenarnya gitu kira-kira ya, karena biasanya nanti bisa kita lihat secara real ya, apakah itu jadi kenaikan atau pullback yang real itu biasanya setelah selesainya proses right issue dari INET ini. Seperti kita ketahui bahwa proses right issue dari INET ini sendiri itu sampai dengan tanggal 28, yaitu sampai dengan proses refundnya ya. Tanggal 26 itu penjatahan, kemudian 28 itu refundnya. Sementara tanggal 22 sampai 26 itu adalah pelaksanaan dari HMTD itu sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini juga kabar gembira bagi kita ya. Paling tidak ada harapan gitu ya, harapan bahwa INET ini ada harapan untuk bisa pullback kembali ya. Kita harapkan right isunya berhasil gitu ya, sehingga akan pullback kembali. Baik, kita lihat di chartnya ya, di chartnya. Nah ini di chartnya, ini di chart daily, di chart harian. Ini INET menunjukkan sesuatu yang perlu kita cermati lagi ya. Nah ternyata harga saat ini atau harga perdagangan hari ini itu ditutup 575 ya, sedikit di bawah pencapaian tertinggi ya pada hari ini. Pencapaian tertinggi pada hari ini itu adalah 595 ya, tetapi ditutup di 575. Jadi ada 20 ya poin ya, 20 poin di bawah dari pencapaian harga tertinggi. Nah, setelah kita lihat secara saksama, ternyata harga tertinggi pencapaian yang dicapai pada hari ini itu persis nyentuh golden zona atau zona golden itu, atau golden zone dari Fibonacci yaitu 50% ya. Ini kalau kita amati ya, kalau kita amati 50% persis ini menyentuh dari harga tertinggi dari INET hari ini ya. Nah ini menunjukkan bahwa ini menjadi resisten yang cukup kuat nampaknya ya, resisten cukup kuat yang terjadi pada hari ini, sehingga dia balik ya 20 poin, sehingga ditutup pada sore tadi itu sesi 2 itu 575 dari harga 595 ya ini. Nah kemudian kira-kira potensinya bagaimana untuk besok pagi atau ke depannya? Harapan kita kalau kita lihat dari interval hariannya, maka dia bisa melaju ke zona berikutnya, yaitu di 61,8 buat Fibonacci retracement ini ya, yaitu pada harga 6800. Tapi apakah semudah itu untuk mencapai atau jebol sampai menuju ke 680? Nah, kita lihat ya, kita lihat di interval atau time frame yang lebih rendah ya, lebih rendah lagi ya. Karena kalau kita lihat di time frame daily tidak nampak adanya jalan ya, apakah menanjak, menurun ya. Ibaratnya ini kalau keker begitu, inilah keker jarak jauh ya, zoom out ya, maka perlu kita zoom in ya, kita dekati apakah jalannya itu mau mulus ataukah di jalan tersebut itu bergejolak, berbatu dan sebagainya. Nah, ini perlu kita zoom in ya, sehingga akan menjadikan kita lebih waspada ya, apakah lurus-lurus atau mulus-mulus saja ya, setelah nantinya menjebol di 600-an ini menuju ke 680. Oke. Mari kita lihat dengan segera saja ya, kalau kita zoom in ya di time frame yang lebih rendah. Kita coba time frame yang 30 menitan ya, 30 menitan, sehingga bisa menggambarkan apa yang terjadi selama satu hari berdagangan tadi, tanggal 19 tadi. Baik, ini kita lihat, kita bedah, kita sokle ya, kita keker ya. Ternyata jalannya seperti ini ternyata ya. Ini time frame-nya itu 30 menit ya, INET ya. Nah kita lihat 30 menit ya, ternyata begini ternyata. Jadi kalau kita kemudian coba dan kita pakai indikator yang sama dengan menggunakan Fibonacci retracement, maka nampak juga bahwa pada harga tertinggi yang dicapai pada hari ini itu begitu menyentuh golden ratio ya,
yaitu di 50%, ya, itu langsung drop. Nah, ini langsung turun, ini dia turun. Kalau tadi turun di daily tadi turun begitu aja, hanya satu satu candle, tetapi dengan zoom in ini ada beberapa candle, ya. Artinya apa? Artinya kira-kira nilai tertinggi tadi itu dicapai pada jam setengah 2-an lah kurang lebih, ya, dalam range waktu jam setengah 2-an 13.30. Kemudian turun terus, ya. Pas jam 15 itu turun bahkan sampai ke menyentuh di support 23,6%, ya. Kayaknya supportnya cukup bagus, cukup membuat dia pullback mental sehingga dia naik ke atas. Akhirnya dia kembali pada posisi di 38,2% di harga 575. Jadi persis ini, ya, di 575. Nah, pertanyaannya, apakah besok ini naik, ya, atau turun, ya? Soalnya kalau kita lihat, ya, di relative strength index-nya ini nampaknya dia kelihatannya turun dulu, dia, ya, turun dulu baru kemudian dia naik, ya. Nah, kelihatannya seperti itu, potensinya seperti itu, ya, potensinya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia turun dulu sampai pada berapa, ya, kemungkinan sampai menyentuh pada 23,6% ini, ya, yaitu kira-kira pada kisaran harga 540-an atau 535-an, ya. Jadi ini bagi para scalper, ya, mungkin ini menjadi perhatian, ya, bila perlu dikecilkan lagi time frame-nya, di-zoomkan lagi, ya, toh. Batu-batu kerikilnya itu cukup besar-besar atau kecil-kecil, ya, ini harus di-keker lagi, lebih tajam. Yang jelas ini saya coba melihat dengan time frame 30 menit itu seperti ini, ya, seperti ini. Jadi RSI-nya menunjukkan penurunan, jadi sudah menunjukkan menuju ke arah overbought, ya, tapi setelah itu dia akan menuju ke buy, gitu, ya. Nah, sampai seberapa jauh kira-kira mungkin dia akan turun ke 540 sampai 530-an. Nah, ini. Nah, seandainya dia langsung kembali, ya, pada perdagangan besok tanggal 20, ya, maka dia tentunya dia harus kembali lagi ke golden zone-nya di awal, yaitu harus nembus ke harga yang dicapai pada hari ini, yaitu 595, ya. Setelah itu kemana dia, ya, tantangannya kemana? Ternyata ada batu kerikil juga di harga ini, harga 6 maaf, ini harga berapa ini? Di harga 625-an, ya. Jadi kalau dia berhasil menjebol di harga 600, ya, maka dia akan lanjut, ya, menuju ke resisten harga 620-an, ya. Tapi kita lihat, ya, kita lihat, mudah-mudahan akan terjadi seperti itu, ya, karena indikasinya memang ada, ya. Dan kita harapkan jangan sampai ini hanya menjadi bullish sesaat atau spike bullish, gitu, ya, karena ini kejadiannya memang masih dalam periode pelaksana HMTD, gitu, ya. Ya, jadi bisa jadi ini spike bullish, ya, turun dulu lagi kemudian naik lagi, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Tetapi dari indikasi atau indikator yang saya gunakan, yang kita lihat berdasarkan data yang ada, itu kondisinya seperti ini, ya, itu. Nah, kemudian tentunya kalau ini berhasil melewati, ya, tentunya dia akan lanjut kepada etape berikutnya, ya. Tetapi sepertinya ketika besok bisa menjebol resisten di harga 600, ya, kita berharap dia tidak akan kembali lagi jatuh di support di bawahnya, tetapi dia akan lanjut, ya, akan lanjut ke harga yang lebih tinggi, tentunya dengan hambatan resisten yang ada di atasnya, itu. Nah, tetapi itu kita agak optimis, ya, karena kalau kita lihat sekali lagi tadi saya lupa menyampaikan, ya, di order booknya, ya, di order booknya ini luar biasa nih, ya. Ini kelihatannya menampakkan kekuatan yang luar biasa, ya. Ini di harga bid 570 dan 575 sebagai over, ya, pada penutupan sesi perdagangan hari ini itu diganjel 1,1 juta lot, ini nggak tanggung-tanggung nih, sementara overnya hanya 127. Mudah-mudahan ini bukan fixed
ganjelan ya, bukan fake ganjelan ini. Mudah-mudahan besok akan berlanjut ya. Jangan sampai besok begitu bukaan ya langsung dicopot ya, ngelorot ya. Makanya besok pagi ya kurang 5 menit kita harus cermat betul melihat IEP ini ya toh, yaitu indikasi kesetimbangan dari harga itu sendiri. Sekaligus juga kita cermati berapa ya indikasi kesetimbangan dari volumenya. Ini penentu, ini penentu besok itu arahnya mau kemana ya. Kalau ini IEP-nya itu di atas 520 ya, maka terjadi gap up ya. Tetapi kalau di bawah 500 kalau di bawah dari 575 ya, 520 itu ada harga penutupan kemarin ya, hari Jumat, hari Kamis kemarin. Kalau besok IEP-nya itu di atas 575 penutupan hari ini, maka itu gap up. Tetapi kalau IEP-nya itu di bawah ya, besok pagi di bawah 575 itu artinya gap down. Nah, kita harus bagaimana? Itu kita punya strategi sendiri itu ya. Tapi paling tidak asumsi atau potensi maupun antisipasi ya tadi sudah saya sampaikan. Kira-kira kalau misalnya turun itu dulu itu sampai pada menyentuh di spot berapa ya. Kalau naik itu paling tidak dia harus melewati resisten berapa gitu. Harapannya besok pagi dia lanjut naik ya, sehingga mampu membreak out atas harga tertinggi yang sampai pada hari ini ya, yaitu 600. Karena ini golden ratio dari Fibonacci 50 ini cukup kuat ini, biasanya begitu ya. Jadi kalau mampu dijebol maka ya insya Allah dia akan lanjut gitu ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Tapi sekali lagi saya hanya menyampaikan ini sekedar edukasi, pembelajaran bersama, bukan untuk mengajak beli maupun jual ya, bukan untuk mengajak beli maupun jual. Disclaimer on ya. Oke, barangkali bermanfaat ya untuk kita semua. Harapannya sama ya, saya kalian semua cuan luber ya, cuan luber. Tetapi ingat, sekali lagi saya ingat ya, tapi saya lupa menyampaikan sebelumnya bahwa memang trading ini adalah cara yang paling sulit untuk kaya instan, ya, tapi merupakan cara yang paling mudah ya untuk melatih kedisiplinan dan kesabaran. Itu ya trading ini. Sehingga kalau kita ya dari awal sudah menginginkan cepat kaya instan dari trading, ya salah masuk ya. Tapi kalau kita menginginkan kita menjadi belajar disiplin dan sabar melalui trading, nah itu benar masuk itu. Karena apa? Karena memang trading adalah jalan paling susah banget untuk kaya mendadak. Itu saja. Sekali lagi bukan ajakan jual dan beli ya, tetapi sekedar pembelajaran bersama. Barangkali bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Barangkali juga bermanfaat bagi teman yang lain, silahkan di share ya. Akhir kata terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.